Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 9 Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kita masih diberikan hidayah, inayahnya, sehingga begitu banyak pertolongan Allah, begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak mungkin menghitungnya satu persatu. Contoh terkecil saja, nikmat bernafas. Sudah berapa banyak nafas yang kita hirup mulai dari kita dilahirkan sampai detik ini. Sudah berapa banyak tabung oksigen jika kita itu dihitung ya, mulai dari lahir sampai sekarang sudah 20 tahun mungkin kita menghirup udara ini dengan gratis. Dan bayangkan saja, jika seseorang itu sakit, kemudian dia diberikan pernapasan tambahan dengan tabung oksigen, harus berapa banyakkah yang menghabiskan oksigen? Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama selalu mensyukuri nikmat ini dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Walaupun kita selaku manusia, al-insanu makanul khoto'a wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Meskipun manusia itu tempatnya lupa dan salah, ketika kita sudah melakukan kesalahan, maka wa'at bi'is sayi'at bil hasanah. Ikutilah, imbangilah antara kejelekan itu dengan kebaikan. Dengan begitu, yang tadinya sudah tercoreng dengan lembaran-lembaran kotor, maka kita hapus dengan lembaran-lembaran yang baru. Kita hapus dengan amalan-amalan kebaikan kita. Anak-anakku, SMA Negeri 9 Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mengucapkan syukur kita. Kita bersolawat kepada junjungan kita, idola kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammadlah kita mengetahui hal yang benar dan hal yang salah. Berkat Nabi Muhammadlah manusia ini, terutama kaum Hawa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini tidak ada diskriminasi lagi antara yang laki-laki dan juga yang perempuan. Dan patut kita harus selalu mengikuti segala ajakan-ajakan, ajaran-ajaran Rasulullah SAW, karena dengan ajaran-ajaran itu nantinya diri kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik. Lalu bagaimanakah cara kita mencintai, cara kita mengidolakan Nabi Muhammad ini? Tidak lain yaitu dengan mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti segala sunnah-sunnahnya, dan juga kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah sesuai dengan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 9 Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
suatu cerita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu adalah pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu ormas terbesar di Indonesia ini. Ketika beliau masih di masa remajanya, beliau menuntut ilmu di daerah Madura, tempatnya di daerah Bangkalan. Beliau berguru kepada Syekhona Khalil, atau kita sering menyebutnya dengan Mbah Khalil. Ketika Syekh Mbah Khalil ini atau Syekh Khalil ini sedang terkena musibah, yaitu cincin dari istri beliau, bunyainya ini, cincinnya ini jatuh ke dalam lubang kloset, ya, tempat buang air besar itu, kloset. Ketika masuk ke dalam kloset, otomatis ya setelah disiram masuk ke dalam jamban atau tempat kotoran itu. Mohon maaf cakap ini ya, mohon maaf. Saya menyampaikan ini diambil positifnya, ya, diambil positifnya. Setelah itu, Mbah Khalil ini menyuruh kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Beliau ketika itu belum Kiai Haji, ya, masih menjadi santrinya Mbah Khalil. Ketika itu Mbah Khalil menyuruh, "Hai fulan, hai nak, ya, Hasyim Asy'ari, saya minta tolong." "Nggih, Yai, ada apa?" "Begini, ini istri saya tadi ke kamar mandi. Kemudian cincin pernikahan saya itu yang dipakai istri saya jatuh ke dalam jamban. Tolong nak, ambilkan nak." Tanpa pikir panjang, Syekh Hasyim Asy'ari ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, yang ketika itu ya masa remaja, mungkin kalau sekarang dibilang umur 17-18 tahun, ya, langsung mencari tempat pembuangan kotoran tadi itu atau jamban. Beliau masuk ke dalamnya. Bukan hanya tangannya, tapi seluruh badannya masuk kecuali lehernya ini. Dicari sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dicari. Subhanallah, kalau kita pikir sekarang, ya, kalau kita pikir sekarang, masih ada nggak seorang siswa santri yang mau melakukan hal seperti ini? Itu bayangkan, bukan hanya tangannya itu, seluruh badannya masuk. Dicari sampai ketemu, dicuci, kemudian diberikan kepada kiainya. Setelah itu apa? Singkat cerita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini setelah selesai mondok, ya, pulang, kemudian mendirikan pondok pesantren, ya, yang disebut dengan Tebu Ireng di Jombang. Kemudian melahirkan anak cucu beliau itu, ya, semuanya menjadi generasi-generasi yang sangat mulia. Bahkan beliau mempunyai cucu, yaitu Yai Abdurrahman Wahid, atau kita sering menyebutnya dengan Gus Dur. Beliau sempat menjadi presiden di negara ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita selaku santri, selaku siswa, harus patutlah apa yang diperintahkan oleh guru kita. Kita harus patuh segala perintahnya, ya. Selagi itu dalam kebaikan, kita harus mematuhi segala perintahnya. Maka disebutkan, ya, seorang guru itu, seorang wali, guru itu adalah wali, ya. Wali atau guru itu adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi. Artinya para guru, para kiai itu adalah pewaris nabi yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita semuanya. Maka kita jangan sampai membeda-bedakan. Oh, ini guru saya ketika SD, ini guru saya SMP, SMA. Tidak ada perbedaan di sini. Di mata Allah yang namanya guru, mulai yang mengajarkan Iqra, alif, ba, ta, sampai dosen, itu semuanya dinamakan dengan guru. Dan guru inilah yang nanti menjadi tolak ukur seberapa besar keberhasilan kita hidup di dunia ini dan di akhirat nanti.
Lalu bagaimanakah tata cara, adab kita, ya, tindak tanduk kita kepada guru ini? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Yang pertama yaitu adalah cara kita menghormati guru itu. Ini di era modern sekarang ini sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa seorang murid melabrak gurunya, seorang murid mengajak berantem gurunya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan seorang murid sampai mencaci maki, menghina, ya, mengeluarkan kata-kata kotor kepada gurunya. Padahal ya, kalau kita melihat cerita-cerita para salafus soleh dulu, ketika para sahabat ini bagaimana perilakunya kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu. Nabi Muhammad ini menjadi sosok guru dan juga menjadi sosok sahabat, ya. Sahabat Nabi Muhammad juga menjadi sosok orang tua. Nabi Muhammad juga menjadi sosok suri tauladan. Ketika diceritakan, ya, ada cerita yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ketika Nabi Muhammad keluar dari masjid, ya, sedangkan para sahabat itu lagi duduk-duduk di serambi masjid. Kemudian di atas udeng-udeng atau imamahnya Rasulullah, di atas imamahnya Rasulullah ini ada seekor burung. Lalu para sahabat ini yang melihat itu tidak ada yang mengeluarkan satu kata pun tentang itu. Semuanya diam merunduk dan tidak ada yang ketawa, tidak ada yang menertawakannya. Artinya apa? Di sini bahwasanya para sahabat itu sangat menghormati Rasulullah, sangat menghargai Rasulullah. Sehingga yang ditakutkan apa? Ketika nanti para sahabat ketawa ataupun nanti menegurnya, memberitahunya, ditakutkan nanti menyinggung hati Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya. Saya yakin kalau zaman sekarang terjadi, ya, mungkin ada gurunya, yang ada burunya di atas ini, ya, nggak cuman diberitahu, mungkin jadi diviralkan, ya, diketawain, bahkan mungkin di video, ya, di share. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita melihat suatu kejelekan, keburukan dari guru kita, maka sudah sewajibnya lah kita untuk menjaganya. Kita untuk menutup aibnya itu, jangan sampai terbuka. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan selaku kita ini menjadi santri? Nah, adab apa yang harus kita lakukan kepada guru kita supaya kita itu menjadi orang yang baik, supaya ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang barokah? Maka yang perlu kita perhatikan adalah adab kita. Adab yang pertama, bagaimana tata cara duduk kita di depan guru kita. Ya, kenapa ini Pak Hamim sampaikan? Ini perlu sekali, nak. Perlu sekali, karena karakter sekarang ini sudah mulai terkikis, ya. Karakter siswa, karakter santri sekarang ini sudah mulai terkikis dengan era modernisasi. Sehingga yang namanya adab, tata krama kepada guru, baik di depan maupun di belakang guru, itu sudah mulai hilang, sudah mulai terkikis, ya. Kalau ada guru di depan kita ketika mengajar, maka perhatikan duduk kita. Jangan sampai duduk kita itu, ya, sampai meluruskan, kakinya itu diselonjorkan seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita di kursi? Ya, duduklah di kursi dengan baik. Jangan sampai kita tangan ini diginikan, nah seperti ini. Ini tidak sopan. Tidak sopan. Atau mungkin bahkan jangan sampai ketika guru itu menjelaskan,
kaki kita berselonjor tadi itu, ya, luruskan. Nah, atau mungkin kita memakai headset. Ini perilaku-perilaku yang su'ul adab, tidak baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah tata cara adab kita berbicara. Nah, Imam Abu Hanifah ya pernah mengatakan, ketika seorang murid di depan gurunya itu layaknya seorang anak di depan bapaknya, seorang anak di depan orang tuanya, sehingga ada berbicara pun ditata. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita di depan guru kita, ketika kita berbicara, jangan sampai suara kita itu lebih tinggi dibandingkan guru kita. Jangan sampai suara kita tuh lebih kencang dibandingkan suara guru kita. Nah, maka ketika itu kita berbicara di depan guru kita, maka usahakan berbicara yang sopan. Jangan sampai kita berbicara yang tidak diperlukan. Seperti itu. Mungkin kita ini melihat ya, ada teman kita ya yang ngomong ceplas-ceplos. Jangan sampai nanti kita itu ngomong ceplas-ceplos di depan guru kita. Jangan sampai kita berupaya sebaik-baiknya lah, berupaya untuk sesopan-sopannya di depan guru kita. Meskipun kita itu mempunyai karakter yang keras, meskipun kita mempunyai karakter yang ceplos-ceplos, tapi diupayakan sebijaknya kita itu di depan guru kita itu berupaya untuk mengucapkan hal-hal yang sopan, yang lemah lembut, ya, yang tidak sampai menyinggung perasaannya. Selanjutnya, bagaimana adab kita lagi kepada guru kita? Adab yang selanjutnya yaitu adab bertanya. Nah, memang kita selaku murid ini sudah sewajarnya lah kita bertanya kepada guru kita. Bahkan dalam surat An-Nahl pun dijelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah sesuatu hal kepada orang yang mengerti jika kamu tidak paham sesuatu hal. Jadi kita itu menanyakan segala sesuatu itu kepada ahlinya. Ya. Kalau mau bertanya tentang cocok tanam, ilmu cocok tanam, ya tanyalah kepada bapak petani. Jangan tanyakan kepada bapak insinyur, ya, atau mungkin yang ahli dalam bidang pembangunan. Jangan tanyakan kepada orang-orang yang ahli bengkel, seperti itu. Jika kamu ingin bertanya suatu hal ilmu, tanyakanlah kepada gurumu, dan bertanya pun dengan cara yang sopan. Jangan sampai ketika guru masih menjelaskan, ya, belum selesai menjelaskan langsung bertanya, Pak, saya tanya Pak. Ini pun adab yang tidak sopan. Ya, kalau kita lihat kisahnya dulu antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ini merasa dirinya sudah paling pintar. Ya, Nabi Musa ini mempunyai kelebihan yaitu bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertanyalah Nabi Musa ini, "Ya Allah, siapakah orang yang lebih pintar dibandingkan aku? Siapakah orang yang lebih pintar di atasku?" Kata Nabi Musa. "Ada," kata Allah. "Siapa?" "Nabi Khidir." "Carilah dia, belajarlah pada dia." Kemudian dicarilah Nabi Khidir ini oleh Nabi Musa. Setelah ketemu, apa kata Nabi Musa? "Ya Nabi Khidir, saya ingin berguru kepadamu. Saya ingin menjadi santrimu. Saya ingin menjadi muridmu." Apa dijawab Nabi Khidir ini? "Kamu tidak akan kuat," kata Nabi Khidir. Ya. Kemudian dengan begitu memaksa terus Nabi Musa ini supaya Nabi Khidir ini mau menjadi gurunya. Singkat cerita, oke, Nabi Musa, kamu saya terima menjadi muridku. Syaratnya satu. Apa syaratnya Nabi Khidir? Jangan tanyakan apa yang aku lakukan.
Sampai pada akhirnya itu kan, dalam perjalanan berdakwah, Nabi Khidir pernah membunuh anak kecil. Ya, sebelum dijelaskan, Nabi Musa ini sudah nggak tahan loh. Ada anak kecil, kenapa dibunuh oleh Nabi Musa ini? Kenapa dibunuh sama Nabi Khidir? Langsung Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, ya Nabi Khidir, kenapa anak kecil yang nggak berdosa kamu bunuh? Tuh, kamu sudah melanggar janjimu. Ya, tadi apa yang sudah aku katakan. Jangan tanya kalau tidak aku jelaskan. Sudah. Kemudian kamu sudah tidak jadi muridku, kata Nabi Khidir. Mohon lagi Nabi Musa. Ya Nabi Khidir, saya mohon. Ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya. Saya ingin tetap menjadi muridmu. Saya kasih kamu kesempatan lagi. Berjalan lagi, kemudian naik perahu, ya, numpang perahu. Kemudian perahu itu dihancurkan, dibolongi perahunya sama Nabi Khidir. Bertanya lagi nih Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Khidir, kenapa ini perahu kamu bolongin? Padahal ini kita sudah ditumpangin secara gratis. Kenapa malah dibolongin perahunya? Tuh, kamu melanggar lagi. Ya. Jangan tanya kalau tidak aku jelaskan, kata Nabi Khidir. Nah, ini bukti bahwasanya ketika guru kita itu masih menjelaskan, jangan kita itu memotong penjelasannya. Jangan kita memotong pembicaraannya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Meskipun guru itu ada kesalahan dalam menjelaskannya, jangan langsung dipotong. Ya. Jangan tiba-tiba, Pak, salah itu Pak, yang benar ini. Bu, salah itu Bu, yang benar gitu. Jangan langsung dipotong. Tunggu dulu sampai guru selesai menjelaskan, kemudian baru angkat tangan. Sampaikan secara sopan dengan lemah lembut. Bu, Pak, mohon maaf. Yang kalau tidak salah, seharusnya itu begini, dan begini. Itulah adab yang seharusnya dimiliki oleh santri, yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, selanjutnya, adab apa lagi yang harus kita utamakan di depan guru kita? Yaitu adab dalam mendengarkan pelajaran. Ketika seorang siswa, seorang santri mendengarkan guru, ya, dalam menyampaikan pelajarannya, maka dengarkanlah dengan seksama. Jangan sampai menyepelekan atau nyuekin. Coba, ya, jika kamu berbicara di depan temanmu, kemudian temanmu itu menyuekin, malah berbicara dengan temanmu yang lain, bagaimana perasaanmu? Pasti akan sakit. Terlebih ini seorang guru yang mengajarkan ilmu, yang ilmu itu nantinya untuk dirimu ketika kamu sukses, yang bahagia, yang menikmati itu adalah dirimu sendiri. Bagaimana perasaan guru? Pasti perasaan guru itu ada rasa kecewanya. Meskipun rasa kecewa itu bermacam-macam. Ada yang mungkin diucapkan secara langsung, saya nggak suka kamu seperti itu. Ada mungkin yang nggak disampaikan secara langsung, tapi cuma di batin, di hatinya. Ya Allah, kok bisa siswaku seperti itu? Kok bisa dia nyuekin aku ketika aku menjelaskan pelajaran? Ketika guru sudah merasa kecewa dalam hatinya, ya, kecewa saja, ini tidak diucapkan, hanya kecewa dalam hatinya saja, pastilah ilmunya tidak akan barokah. Dan ketika sudah tidak barokah, hati-hati, ilmunya tidak akan bermanfaat. Justru nanti ilmunya inilah yang akan nanti membawa dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu, lebih mudah memintarkan orang yang ngerti dibandingkan membuat ngerti orang yang pinter. Saya ulangi, lebih mudah memintarkan orang yang mengerti dibandingkan membuat mengerti orang yang pinter. Artinya bagaimana? Orang yang sudah pinter akalnya nih, IQ-nya cerdas, 130 IQ-nya, pinter, tapi dia nggak ngerti. Diajarin A, dia ikut malah B. Ya, dia ngerti kalau itu salah, tapi tetap aja dia merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah
paling pintar, sehingga gurunya itu alah apa sih disampaikan guru itu, lihat Google ngerti, langsung ketemu semuanya. Lebih pintaran Google dibandingkan guruku. Na'udzubillah min zalik. Ketika ada orang yang sudah semacam ini, ada seorang siswa yang sudah semacam ini, dia lebih percaya kepada Google daripada kepada gurunya, ya yakinlah dia nggak akan manfaat ilmunya itu. Loh kenapa? Karena Google itu alam maya. Google itu siapa sih? Tidak ada nilai kebarokahan hal yang disampaikan oleh Google. Percayalah, ketika Anda semuanya belajar dari Google, nggak nyampe 2 hari pasti ilmu yang kamu pelajari di Google itu sudah hilang, sudah lupa. Tapi ketika kamu mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan oleh gurumu, ketika sudah masuk dalam telingamu, kemudian tersimpan dalam hati, sampai bertahun-tahun akan teringat terus itu. Akan membekas di hatimu, akan membekas dalam pikiranmu. Ini bukti dari kebarokahan. Tidak berhenti di sini. Sampai-sampai nanti ketika kamu sudah keluar dari sekolah, kamu sudah kuliah, kamu sudah bekerja, ilmu ini akan manfaat. Nah, ciri-ciri ilmu yang manfaat itu apa? Ciri-ciri ilmu yang manfaat itu dirinya berguna di masyarakat. Manfaat, memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan justru dari pinternya itu malah membodoh-bodohi masyarakat, menyusahkan masyarakat. Ya, ini ciri-ciri ilmu yang manfaat itu seperti ini. Ada orang yang ilmunya pinter, ya, ilmunya luar biasa. Tapi apa? Gunanya hanya untuk membobol ATM, hanya untuk menghacker segala macam. Ini jangan dipikir orang yang menghacker, orang yang membobol bank itu orang yang bodoh, itu orang yang pinter semua. Jangan dipikir orang yang korupsi itu orang yang goblok-goblok, itu orang yang pinter semuanya. Tapi mereka nggak ngerti, nah. Mereka nggak ngerti di sini. Oh, ini hal yang baik, ini yang buruk. Ya. Seharusnya ketika dia sudah mengerti itu, ya, dia tidak melakukan hal itu semuanya. Nah, oleh sebab itu, mulai detik ini, setelah Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Lebihlah Anda percaya kepada guru Anda dibandingkan dengan Google. Ketika guru Anda menjelaskan, baik Anda sudah paham ataupun belum paham, maka dengarkan guru itu dengan seksama. Meskipun itu di hati Anda semuanya merasa bosan, di hati Anda merasa, aduh aku sudah mengerti ini, kenapa ini diucapkan terus? Ya memang itulah. Ya, itulah nanti yang akan menjadi manfaat. Ya. Ada dulu di Jombang, di daerah Rembang di Jawa Tengah, seorang kiai mengajarkan santri-santrinya. Monggo, ini kiainya ini mengajarkan sangat simpel pelajarannya, sangat simpel. Ayo anak-anak, siswa-siswi, kita belajar, ya, kita belajar materi rukun, rakaat sholat, ya, rakaat sholat. Jadi dipelajari sholat maghrib, pertama sholat duhur dulu. Sholat duhur rakaat papat, katanya. Ada berapa nak sholat duhur nak? 4 berapa rakaat? 4 rakaat kiai. Ya udah, 4 rakaat ya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Waladhdallin amin. Lanjut lagi kiainya. Sebentar ya. Saya ngecas. Baterainya mau habis. Ini lanjut lagi tadi kiainya. Sholat asar rakaat papat. Enten pirole sholat asar. Enten sekawan nyai, ada 4 rakaat kiai. Oh ya, ada 4 ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
waladhdallin. Amin. Dah, santri-santrinya tapi nggak ada yang protes. Waduh, Pak Yai kok ngajari kok ngene, kok cuman rokat-rokat sholat. Ini anak TK, anak SD sudah ngerti. Nggak ada yang seperti itu santri-santrinya. Lanjut mana ya Leo. Yai, sholat maghrib rokaat telu, kata Yainya. Ya. Ada enek dirole rokaat sholat maghrib. Enten tiga Yai. Ya telu Al-Fatihah. Kemudian santri-santri pun baca surat Al-Fatihah lagi. Terus apa kata Yainya? Sholat Isya kalau sholat subuh dilanjut sesoknya ya. Ya kita tutup Al-Fatihah. Nah, dengan begini loh, santri-santrinya itu menjadi ulama-ulama besar. Salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga organisasi ormas yang nomor 2 terbesar di Indonesia ini. Banyak santri-santrinya itu yang menjadi orang-orang yang besar. Padahal yang diajarkan oleh kiainya apa? Cuman rokaat-rokaat sholat tadi itu. Ya, sangat sederhana. Sangat sederhana, tapi inilah yang dinamakan dari barokah. Inilah dinamakan dengan barokah. Selanjutnya apa? Adab kita kepada seorang guru itu. Adab kita kepada guru yang itu bagaimana kita itu selalu mendoakan guru kita. Ya. Setelah selesai sholat, kita mendoakan guru kita. Ya. Banyak orang-orang salaf itu mengatakan, saya tidak pernah terlupa setelah sholat itu mendoakan orang tuaku dan juga guruku. Maka ketika doa kita itu ingin cepat diijabah, atau supaya doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bertawasullah kepada Nabi Muhammad. Tawasul tahu ya? Ya. Tawasul itu mengucapkan sholawat-sholawat, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita sampaikan doa-doa kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Barulah kita minta apa yang hajat-hajat kita itu, keinginan-keinginan kita apa, kita minta. Insya Allah nanti doa-doa kita itu akan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Ya. Yang terakhir yaitu adalah kita mengikuti jejak suri teladan guru-guru kita. Yang namanya guru itu juga manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, yang saya katakan tadi. Al-insanu makanu khoto aywan nisyan. Tempat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena tempatnya salah dan lupa, maka tidak mungkin manusia itu yang tidak salah. Pasti ada salahnya. Oleh sebab itu, jikalau memang ada guru kita yang salah, maka kita sudah seyogyanya untuk mengingatkan. Ingatkan dengan cara yang terbaik. Kemudian kita menutupi. Kita menutupi apa? Kita menutupi segala khilaf-khilafnya itu. Ya, dengan cara kita tidak menyebarkan segala aibnya. Dan yang terakhir, kita ikuti segala kelakuan-kelakuan yang baik. Yang baik-baik dari guru kita, kita ikutin. Yang baik-baik dari guru kita, kita ikutin. Supaya apa? Intinya, supaya kita mendapatkan barokah. Supaya kita mendapatkan kemuliaan dari guru-guru kita itu. Inilah yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Bapak pribadi, mohon maaf kepada anak-anakku semuanya. Jikalau mungkin Bapak secara pribadi belum bisa menjadi suri teladan yang terbaik buat anak-anak semuanya. Tapi Bapak selalu berusaha untuk bisa menjadi suri teladan yang baik buat diri Bapak dan juga buat anak-anak semuanya, buat orang lain. Dan kita memang harus seperti itu. Kita hidup hanya sekali, maka jadilah diri kita ini yang manfaat. Jadilah diri kita ini yang bisa memberikan sesuatu hal kebaikan kepada orang lain. Setidaknya untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau nasihatnya dari Gus Baha itu tidak menjadi apa-apa itu tidak masalah.
gak menjadi presiden, gak menjadi wali kota, gak menjadi apapun gak masalah. Ya, menjadi diri kita sendirilah. Menjadi manusia manusia yang biasa, gak masalah. Tidak kaya pun tidak masalah. Yang penting tidak mengusik orang lain, tidak menyusahkan orang lain, dan tidak maksiat. Itu sudah lebih dari cukup. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini. Karena kita sudah masuk bulan Rajab. Maaf, di bulan Sya'ban maksud Pak Hamim. Sudah bulan Sya'ban, sebentar lagi kurang lebih 17 atau kurang lebih 2 minggu lagi lah. Kita ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita perbaiki diri kita, kita perbaiki amalan-amalan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyambut bulan Ramadan ini, kita disampaikan di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, sehingga kita bisa ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.